Halo, nama saya Rizko Nananda Prabowo. Saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas akuntansi manajemen. Ya, jadi situ ada 5 pertanyaan dan pertanyaan satu itu mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklarifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel. Jadi jawabannya adalah karena informasi yang tersedia untuk melakukan pengklarifikasian atau memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga akan cukup sulit dalam mengidentifikasi biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Lalu yang kedua itu pertanyaannya, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel? Jawabannya adalah karena grafik scatter bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin dapat terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarinya, serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas yang akan mempermudah usaha pemisahan biaya tetap dan variabel. Lalu yang ketiga itu ada pertanyaannya, kita suruh jelaskan bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran. Kemudian kita juga disuruh menjelaskan cara kerja metode tinggi rendah, mengapa kedua metode tersebut berbeda. Jadi jawabannya adalah metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter, yaitu suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas, karena kedua titik tersebut menentukan suatu garis. Kedua titik yang terpilih tersebut dapat digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut. Lalu titik potong tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan kemiringan, memberikan estimasi biaya variabel per unit aktivitas. Metode tinggi rendah menentukan persamaan garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu tinggi ataupun rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Lalu kedua metode tersebut berbeda karena tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Keunggulannya terletak pada keobjektivitasnya. Keunggulan terletak pada keobjektifan. Metode scatter plot adalah suatu cara baik mengidentifikasi non-linearitas, outlier, dan pergerakan dalam hubungan biaya. Kelemahan terletak pada subjektivitas. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu, apa keunggulan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi rendah? Lalu apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter? Jadi keunggulan metode scatter dibandingkan metode tinggi rendah adalah metode scatter memungkinkan kita untuk melihat data secara visual dan menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi. Daripada hanya memilih dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas umum, serta meskipun titik tersebut bukan merupakan outlier, pasangan titik lainnya memungkinkan pilihan titik yang lebih mewakili secara keseluruhan. Sedangkan dalam metode tinggi rendah, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outlier, dan outlier ini menunjukkan hubungan biaya-biaya aktivitas yang tidak umum. Dengan demikian, rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasanya terjadi. Keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter adalah metode tinggi rendah
keunggulan objektivitasnya. Jadi dia itu memiliki keunggulan pada objektivitasnya. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan cara menggunakan dua titik. Sedangkan dalam metode Scarpeter tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Ya, lalu pertanyaan yang terakhir yaitu kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode kuadrat kecil. Mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot. Nah, mengapa metode kuadrat terkecil ini lebih baik? Karena metode ini statistik untuk menemukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini digunakan untuk memecah komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Jadi metode ini bisa digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Metode ini lebih baik dari metode tinggi rendah dan metode scarp method karena metode kuadrat terkecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik dan sehingga direkomendasikan daripada kedua metode yang tadi, yaitu metode tinggi rendah dan scarp method. Selain itu, metode kuadrat terkecil memiliki keunggulan dibandingkan metode lainnya dan menilai keandalan persamaan biaya. Koefisien determinasinya memungkinkan analisis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tertentu. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Jadi sekian aja jawaban yang saya tahu dan saya bisa jelaskan. Kalau ada kurangnya mohon maaf.